Selamat pagi Aki Enin, Oma Opa, Eyang dan Opung yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kembali lagi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian sabda Tuhan. Aki Nin, Oma Opa, Eyang dan Opung, setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Karena dihargai dan dihormati merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diinginkan oleh setiap manusia. Menghargai artinya menilai penting, dan menghormati artinya menjunjung tinggi atau menilai lebih dari orang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan salah satu kunci keharmonisan dalam hidup. Firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 12-31 ini mengajarkan tentang bagaimana orang percaya menjalani hidup dengan sikap hati saling menghormati sebagai satu tubuh. Korintus adalah kota pelabuhan di mana pusat perdagangan, pusat budaya dengan pendidikan yang beragam, yang menjadi alamat perkabaran Injil Rasul Paulus. Oleh karena itu, jemaat Kristen di Korintus kaya dan beragam talenta,
Keragaman talenta atau karunia Tuhan Allah dalam kehidupan jemaat ternyata telah melahirkan kesombongan rohani pada sebagian anggota jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya muncul rasa minder atau rasa rendah diri. Mereka yang merasa kuat, hebat, dan lebih dari yang lain mulai merasa ingin berkuasa. Sedangkan yang merasa lemah enggan untuk melayani. Kekayaan, ragam talenta, dan karunia digunakan bukan untuk membangun persekutuan, tetapi menonjolkan diri dan mengabaikan yang lain yang justru bermuara pada perselisihan. Situasi inilah yang membuat Rasul Paulus berbicara melalui surat yang ia kirim kepada jemaat Korintus sebagai tanda kepedulian dan keprihatinan bahwa setiap persoalan itu harus cepat diatasi. Melalui suratnya, Rasul Paulus menasihati bahwa jemaat sebagai persekutuan tubuh Yesus berkedudukan yang sama. Tidak ada status yang lebih tinggi dan lebih rendah. Mereka semua dengan latar belakang yang berbeda telah dibaptis dalam satu roh dan menjadi satu tubuh yang diberi minum dari satu roh, yakni roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang mengisi hidup setiap orang percaya di dalam jemaat. Bahkan Tuhan Allah dalam rohnya yang kudus telah memberikan karunia rohani yang beragam baik sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar, dan mereka yang mendapatkan karunia untuk membuat mukjizat, menyembuhkan, melayani, berkata-kata dalam bahasa roh, dan mentafsir bahasa roh. Semua karunia diberi untuk membangun pertumbuhan iman jemaat. Rasul Paulus menggunakan sebuah metafora yang menganalogikan gereja itu sebagai tubuh. Seperti tubuh manusia memiliki organ dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti ada mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Yang dimana setiap organ tubuh harus bekerja sama agar tujuan utama tubuh tercapai. Tubuh tidak dapat berdiri sendiri. Karena itu Paulus katakan dalam ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggota dan hanya satu tubuh. Pada ayat yang ke-21, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bahkan Paulus juga berkata kepada semua anggota tubuh, ada juga anggota yang nampaknya paling lemah tapi paling dibutuhkan. Kepada anggota tubuh yang kurang terhormat harus diberi penghormatan khusus, dan anggota tubuh yang dianggap tidak elok diberi perhatian khusus. Dan Tuhan Allah yang menciptakan tubuh manusia telah mengaturnya sedemikian rupa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya saling memperhatikan, saling menolong, dan saling melengkapi. Karena itu, jika ada satu anggota tubuh yang dihormati, semua bersukacita. Demikian juga kehidupan jemaat selaku orang percaya harus berkolaborasi agar tujuan utama gereja tercapai. Bahwa setiap orang memiliki karunia berbeda untuk maksud dan tujuan yang ditetapkan Tuhan. Karena itu bukan untuk dibanding-bandingkan, apalagi untuk menyombongkan diri. Paulus menasihati jemaat sebagai tubuh Yesus Kristus dengan keragaman karunia agar saling melengkapi, untuk melayani memiliki peran masing-masing dan tidak ada yang merasa lebih penting dan lebih utama dari yang lain, dan juga jangan merasa kurang atau minder, karena memang semuanya itu saling membutuhkan.
Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita semua belajar bahwa setiap orang percaya diberikan karunia masing-masing. Untuk itu, marilah kita bersyukur dan bukan menjadi sombong, apalagi merendahkan yang lain yang berakibatkan pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan. Suasana seperti itu tidaklah membawa berkat, tapi menghalau berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Allah. Sebagai persekutuan orang percaya, kita satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Di dalam usia lanjut sekalipun, kehadiran kita tetap dibutuhkan, karena kita berharga di mata Tuhan Allah untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Akinin, oma opa yang nenopung, usia tua atau muda sama indah dan bermakna dalam Tuhan. Tua bukan berarti sudah tidak dibutuhkan. Justru berada di masa tua, tanda kematangan telah dipenuhi dengan segudang pengalaman tentang kasih Tuhan. Orang tua membutuhkan orang muda, dan orang muda membutuhkan orang tua. Janganlah kita minder, ataupun sebaliknya, janganlah kita menyombongkan diri. Marilah kita saling melengkapi, saling menghormati, saling berbagi di tengah keragaman ini. Amin. Mari akinin oma opa, eyang, dan opung, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala karunia, segala kesempatan yang tak henti-henti Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang telah menyertai kami sepanjang hidup ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap bagian dari tubuh Kristus berharga, termasuk kami, akinin oma opa yang sudah lanjut usia. Meskipun kekuatan tidak seperti dulu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau masih memiliki rencana bagi kami. Tolonglah kami untuk tetap menjadi terang bagi keluarga, bagi gereja, juga bagi lingkungan sekitar kami. Ajari kami untuk terus berdoa, memberikan nasihat yang bijak, dan menjadi teladan dalam iman. Berikan kami kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita dalam menjalani hari-hari kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga semuanya, agar mereka tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Sertai dan lindungilah mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Kiranya hidup kami terus dapat memuliakan nama-Mu sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.